Setelah itu, Tretan, saya khotbah di saat saya diundang Natal, ayo. Dan ada orang yang ngerem itu artinya Cok Ngicok itu lihat saya, mendengarkan dan meneropong saya dari jendela. Nah, dan mendengarkan, ternyata orang Madura itu ngintip saya, mendengarkan saya dari jendela, dan dia bilang gini loh, kok ada pendeta orang Madura ya? Oh, perempuan ternyata. Kan begitu. Nah, didengarkan, pas waktu selesai khotbah, ibadah Natal selesai, langsung saya dipeluk, saya kaget. Untung cewek. Kalau cowok ganteng kan susah saya ngelepaskannya, Tre. Bercanda, ya kan? Habis gitu nangis ya kan? Perempuan, emak-emak, orang Madura. Lalu bilang begini, Kak, benar ya kayak orang Madura Kak ya? Saya di sini menikah sama orang Dayak. Tolong Kak doakan saya, dia bilang. Saya menikah di sini, saya selalu dipukul sama suami saya, dipukul kadang mau dibunuh pakai parang. Tolong doakan saya Kak. Kalau nanti suami saya bisa berubah Kak, saya mau belajar agama Kristen, dia bilang gitu. Tolong doakan saya. Oke lah kalau begitu. Saya doakan kamu ya. Saya doakan tompang tangan. Tompang tangan. Saya kasih Alkitab. Baca ini. Kamu tahu baca enggak? Tahu Kak. Nik Sekoni tahu Kak. Katanya. Nik Sekoni itu sedikit-sedikit tahu. Soalnya saya tanya dulu. Ya. Kebanyakan ini orang Madura enggak tahu baca. Soal uang pintar tetetan. Gitu. Ya, ya. Iya. Oh, Orang Madura itu yang orang-orang kampung itu biasanya kalau masalah baca itu sedikit yang tahu kalau orang kampung. Tapi masalah PC pintar. Masalah duit pintar. Gitu. Jadi saya tanya, kamu tahu baca enggak? Tahu. Oh bagus lah, ini gue kasih Alkitab. Dibaca, habis itu saya telepon. Baca, kamu baca ini Mazmur, baca Amsal, ini baca. Suatu saat itu semua karena kemurahan Tuhan ya. Kemurahan ya. Tuhan. Bukan karena saya yang hebat, tapi Tuhan Yesus yang hebat dan luar biasa. Amin, amin. Nah, akhirnya karena prosesnya Tuhan, suaminya sakit dan lumpuh. Saya tidak tahu sakitnya apa karena suaminya itu suka miras dan suka mukul. Nah, akhirnya suaminya lumpuh selama 1 minggu, nangis-nangis nggak bisa berjalan. Istrinya buka Mazmur, baca. Pagi baca, siang baca, malam baca, mau tidur baca. Pak, saya doa dulu ya Pak ya untuk Bapak biar Bapak bisa jalan lagi. Suaminya menangis. Suaminya bilang ke istrinya, kalau saya sembuh saya janji tidak mau mukul kamu lagi. Bukan kamu janji sama saya Pak, janji ini sama Tuhannya ini yang di buku ini. Ini Tuhannya Yesus ini katanya. Dibaca. Akhirnya, iya nanti saya masuk Kristen. Kita masuk Kristen sama-sama ya Mak ya. Iya, dibaca. Luar biasanya Tretan. Tepuk tangan dulu lah Pak. Pak Hos ini, tepuk tangan dulu. Bisa, bisa. Akhirnya, tahu enggak Tretan? Bapaknya ini setelah 2-3 hari kemudian bisa jalan Tretan. Nah, bisa Luar biasa. jalan. Nah, Nah, bisa jalan dan akhirnya suaminya itu minta saya datang dan bertanya gimana caranya biar dia itu keluarganya bisa belajar Kristen dan bisa dibaptis. Nah, dan puji Tuhannya lagi ya, eh, karena kan kalau di Kalimantan ini kan punya adat Retan ya, punya ya adat. betul. Nah, Ya, orang yang pindah agama itu kita bayar adat Retan. nah, Nah, terus terang saja, saya ini kan bukan orang kaya, saya bukan pengusaha, saya tidak punya usaha sama sekali. Tidak punya toko, saya tidak punya warung, saya tidak punya pohon sawit satu pun tidak punya saat ini. Saya tidak tahu besok ya. Saat ini tidak punya pohon sawit satu pun, daunnya pun tidak punya. Ya. Jadi Tretan, saya buka open donasi melalui dari YouTube saya. Bapak Ibu, ini ada orang mau lahir baru, mau dibaptis. Tetapi karena di sini ada aturan adat, ada mau bayar adat, silakan bagi Anda yang mau murah hati, mau bantu saya untuk membayarkan adat keluarga ini, silakan kirim ke saya.
Puji Tuhan langsung ada yang kirim. Berapa Bu? Saya kirimkan. Langsung tutup donasinya. Oke, langsung dikirim, langsung bayar urus adat, langsung katekisasi, dibaptis, dibayar lunas adatnya ternyata. Puji Haleluya. Tuhan. Sampai baptisannya, surat baptisan, rehab, Haleluya. semua selesai. Nah, itulah tretan luar biasanya. Kalau kita bantu orang tuh jangan setengah-setengah, langsung sampai selesai. Betul, Gitu. betul, betul. Yes, luar Sampai biasa. anaknya sekolahnya pun dibantu. Gitu. Cuma habis gitu tretan saya nyek-penyek, saya dimek-cemek sama keluarganya. Saya dimaki-maki lewat telepon. Kurang ajar. Wah, semuanya. Tahu enggak? Sampai yang kaki 4 itu pun diomongin ke saya lewat telepon. Memang kurang aja, pepe. Saya bilang gini, haleluya, puji Tuhan. Biarkan saja. Biar gugup, enggak masalah. Yang penting saya menyelamatkan. Ya kan begitu. Amin. Nah, saya kan udah terbiasa. Jangankan cuma satu keluarga, ya kan? Satu RT. Sepulau Madura pun maki-maki saya sudah pernah. Jadi sudah Iya, biasa. Ya kan begitu. Nah, yang penting orang itu selamat, keluarga itu selamat, enggak masalah. Nah, begitu. Dan ternyata bukan hanya satu tretan. Setelah satu keluarga itu menyusul, maka saya katakan, Tuhan Yesus itu dahsyat. Ya. Tuhan tidak pakai orang yang pintar. Saya terus terang aja tretannya. Masalah Alkitab, saya tidak tahu banyak. Tapi saya punya hati yang tulus, saya punya hati yang mau belajar. Ya, dan saya memiliki hati itu ingin membantu semampu saya. Ya, memuliakan Tuhan. Meskipun ya maklum aja tretan, saya ini kan tidak tahu Alkitab dari lahir. Lah dulu saya disuruh ngaji, sekarang dulu mulai dari kecil umur 5 tahun disuruh ngaji, disuruh ke musola, disuruh ke langker, disuruh ke TPA. Lah, besar-besarnya sudah tua jadi pendeta kan bukan mau saya, Pak Nabirong. Kan begitu. Nah, jadi ya wajar. Dulu kan hafalan, sekarang doanya spontan. Jadi nggak pintar seperti Pak Nabirong dan Bapak kesaksian Pak Hos kan wajar. Kan begitu ya Kak Bonita. Yang penting hati saya tulus. Kan Benar. begitu. Tuhan tak pakai orang pandai, Tuhan pakai orang yang tulus, rendah hati, mau belajar. Gitu. Mantap. Makanya kalau saya ditanya sama orang, oh Ibu Diana kenapa nggak jadi apologet? Udah, apologet itu bukan urusan saya. Urusan saya ini berperang nanti langsung di kenyataan aja. Kan begitu, Tretan. Yes, Itu kalau saya. Nah, dan puji Tuhan, kalau dihitung-hitung Kak Bonita ya, kalau dihitung-hitung yang bukan orang Kristen selama saya 10 tahun di Kalimantan lebih dari 100 orang sudah bertobat selama saya di Kalimantan. Haleluya. Yang bukan orang Kristen ya, Ya. bukan hanya orang seberang, orang sono, orang sini. Dan saya bersyukur meskipun saya hanya orang biasa-biasa seperti ini ya. Jadi kalau ya sampai saya diomongin gini Pak Kak Bonita. Kenapa Diana Madurese ini di YouTube-nya itu selalu open donasi? Nah, dibilang begini. Kan saya katakan, saya ini ke Madura Tuhan pakai hanya bawa 1 tas baju doang. Di Kalimantan saya bangun gereja, enggak pakai proposal saya Kak Bonita. Saya bangun gereja itu semuanya hasil dari YouTube. Berkat Tuhan. Betul. Ya kan? Saya orang Madura, mau bangun gereja susah, terus terang aja loh. Bukan Terus yang di terang. jalan-jalan itu ya, Kak De? Oh, tenang aja Kak, saya nggak pakai proposal, nggak pakai jaring ikan, nggak pakai kotak sarimi, Iya, nggak. jaring ikan aku ingat itu di jalan-jalan. Sorry Kak, sorry. Kayak tetangga. Oh iya, nggak pakai jaring Bang ikan, Nabirong kan belum COVID apalagi gayungnya air untuk mandi. Oh no. Iya. Kan belum COVID ya, jadi udah pada pakai masker kan orang itu kan. Iya, lalu orang bilang gini, kenapa Diana buka donasi di YouTube lah? Emangnya kenapa? Orang mau berkati puji Tuhan, nggak berkati puji Tuhan lah daripada dirimu bawa proposal ketok rumah orang nggak dikasih maki-maki kan begitu. Kalau saya enggak.
Ya kan? Bagi memberkati puji Tuhan, nggak memberkati ya puji Tuhan, kan begitu. Ya doakan aja yang belum memberkati, semoga besok diberkati Tuhan, kan begitu banyak-banyak, biar nanti bisa berkati saya, kan begitu Kak Bonita. Amin, amin. Betul, Gitu. betul. Karena saya Nanti kasih sering nomor rekening biar saya iniin. ada Kak di YouTube saya ada Kak. Saya Oh bangun ada gereja ya, Kak. karena Bang Saya Pendi ada kan bangun ada juga itu. gereja. Saya buka yayasan juga. Yayasan itu pun juga sudah ada apa namanya? Sudah ada izinnya juga, sudah ada Kak, dari Kemenhumkam sudah ada. Udah lengkap semuanya. Dan saya juga mandiri semua Kak. Jadi memang saya itu nggak ada sponsor, nggak ada apa. Saya itu mengandalkan Tuhan Yesus saja. Gitu. Amin. Betul, betul. Yang pasti saya nggak pakai gayung, kantong mandi itu apa namanya, kantong jeding itu Kak, kantong kamar untuk kamar mandi itu nggak ada. Pakai kardus semi nggak pakai. Iya. Nggak pakai jarungnya apa Jadi jaringnya terima ikan nggak pakai. jalan-jalan ya. Iya, nggak pakai Kak, gitu. Anak Tuhan tuh kayak Pantasan elit putih elit gitu tadinya. loh, elit Pantasan Kak. tadi putih, nggak maghrib kan? Karena kalau di jalan itu kan pasti kan dia kan kena matahari. Pantesan kan Makanya orang glow bilang ini gini, tadinya. Kak Diana kenapa jadi orang Kristen itu meskipun di YouTube ya kan, terus bangun gereja kok makin cantik? Ya iyalah, kalau di jalanan kan makin hitam ya kan? Kan Bukan ada karena cahaya air Nur wudhu itu Yesus. tadi. Hah? Bukan karena air wudhu. Dan ini Kak, saya ini kan semakin pelayanan ke dalam kan, makin pelayanan ke dalam itu makin banyak anak-anak ternyata yang ini Kak, yang nggak sekolah gitu loh Kak. Saya makin punya hati gitu loh. Iya rasanya. Dan saya bersyukur. Apa Pak kesaksian Pak Hos? Rame ini Pak Hos ini. Pekat. Bukan saya, Kak. Bukan saya. Siapa Pak Nabirong? Birong itu omelin dulu, Kak, Pak Birong itu. Oh iya iya. Iya. Nabirong depan pekateng ki bingko Nabirong. Ya, pokoknya Kak Bonita ya doakan ya. Puji Amin. Tuhan. Puji Tuhan. Sampai saya dibilangin begini Kak Bonita. Diana Madurese itu masuk Kristen karena dia mau keluar dari kesusahan. Ya Allah, hai. Tahu nggak? Saya masuk Kristen ini tretan. Dulu saya itu seorang guru SD. Ya, gara-gara masuk Kristen ya, saya diceraikan sama mantan suami saya yang polisi. Ingat garisin tuh, gara-gara masuk Kristen saya dicerai. Dulu saya ini bayangkari ya. Ya, dulu saya bayangkari. Gara-gara Oh, gitu masuk ya, Kak? Kristen. Iya. Kisahnya itu Kak, saya itu dulu saya seorang guru. Saya sakit. Ya. Sorry Pak Albi, nggak ngedabrus. Kalau saya ini berbohong, ditangkap saya Pak, karena saya bawa-bawa nama Polri loh Pak, ya. Sorry Pak, kita ini orang Kristen ya. Kalau udah bertobat ndak kita ngedabrus, nggak kayak orang murtad Pak ya. Sorry ya, sorry. Ya. Dan gara-gara saya masuk Kristen, suami saya menceraikan saya. Itu karena saya sakit dulu Kak. Saya sakit, saya minta minta bukti sama Tuhannya orang Kristen. Ada di situ kesaksiannya Kak. Di YouTube saya lengkap Kak. Kesaksian saya disembuhkan, terus saya minta kesembuhan dari Tuhannya orang Kristen, dikasih kesembuhan. Kata dokter saya nggak bisa punya anak lagi. Tuhannya orang Kristen kasih saya anak sesuai permintaan saya, anak perempuan, dikasih juga. Gitu Kak. Nah, belum bisa move on ya. Bukan belum bisa move on, Retan. Ini kesaksian. Di mana sih? Remah. Nah, habis gitu Kak, banyak kesaksian-kesaksian saya itu sejak jadi Kristen, sifat-sifat saya itu yang dulunya sombong, ya, congkak, bandel, pokoknya banyak hal yang negatif. Tuhan ubahnya sampai saat ini diberikan hati yang rendah hati, mencintai sesama, mau berbagi, yang pastinya yang utama adalah melayani Tuhan. Itu. Nah, kalau dulu sebelum saya bertobat, bangun tidur yang dipikirkan itu duit, mau hidup aman, nyaman, ya, banyak duitnya. Kalau sekarang yang dipikirkan, apa yang harus kulakukan untuk memuliakan Tuhan? Amin. Apa yang harus kulakukan agar hidup kita ini diberkati, agar kita ini
bisa memberkati orang. Apa yang harus kita lakukan agar hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, mama saya pun yang sudah naik haji sudah masuk Kristen sebelum mama saya meninggal. Haleluya. Dan bahkan ada kesaksian juga Kak Bonita, Pak Nabirong dan semuanya tretan yang ada di sini, bahwa mama saya meskipun meninggalnya dikuburkan secara seberang ya, ada kesaksian dari sepupu saya juga ada di YouTube saya, makanya subscribe dulu, like, share banyak-banyak ya. Kuburan mama saya itu di saat seminggu menjelang Lebaran ya, waktu banyak orang bersih-bersih di kuburan di sana sebelum menjelang Lebaran, ternyata banyak orang itu mencari di mana tempat yang saat itu wangi. Ternyata kuburan mama saya mengeluarkan bau wangi sampai tanahnya diambil mama saya itu baunya wangi. Tanda apakah itu? Wow. Itu yang mengeluarkan perkataan itu adalah sepupu saya termasuk sekdes di situ. Jadi heboh ya. Wah, heboh Oh, banget. jadi kesaksian baru itu. Kalau kalian mau kuburan kalian wangi, nanti pas meninggalnya harus di dalam Yesus gitu. Oh, itu betul itu Pak. Iya, iya. Bahkan ya orang bilang begini, Diana Madura saya itu sebenarnya katanya kan banyak ya kan orang yang tidak menerima kenyataan ya kan, bilang Diana Madura itu bukan orang Madura. Ternyata diklarifikasi dengan orang Madura, dengan kiainya, dengan Habib dan lain sebagainya. Di situ ada tabayun judulnya, bahwa memang benar ada keluarga saya di situ menyatakan bahwa memang benar saya berdarah Madura dan keluarga saya di situ juga gitu. Ya, puji Tuhan Tretan. Dan ternyata juga sampai heboh ya nenek saya, om saya malah mendukung saya Tretan. Katanya begini katanya om saya. Dian, kalau kamu mau jadi orang Kristen, bawalah jemaatmu. Jadilah ibu nyai yang benar, yang bisa membawa jemaat-jemaat kamu ke jalan yang benar. Tunjukkan kalau kamu itu menjadi ibu nyai yang benar, yang bisa membawa jemaat kamu itu menjadi lebih baik. Ya, jangan kamu bikin malu. Kamu harus menjadi orang yang lebih baik. Ya, tunjukkan bahwa kekristenan kamu itu memang benar-benar yang terbaik dalam hidupmu. Dan om bangga bahwa kamu sekarang jadi pendeta, ibu nyainya orang Kristen, ya kan? Itu om saya. Makanya Tretan ya, makanya yang keluarga saya mendukung. Yang heboh itu orang-orang yang tidak tahu toleransi. Keluarga saya toleransi Tretan ya, mungkin awalnya dulu ya, pertama-tama taunya saya Kristen, kaget, terkejut ya, jantungan. Ada apa gitu kan. Tapi setelah tahu dari buahnya, tahu dari kenyataan hidup saya itu jadi lebih baik, ya lebih bermakna. Ternyata hidup saya itu menjadi terang gitu ya, menjadi terang ya. Kalau orang yang belum bertobat kan nggak tahu nih, RT 6 nggak tahu hidup jadi lebih terang gimana ya. Maksudnya jadi lebih baik gitu loh Tretan ya. Jadi itulah luar biasanya hidup kita dalam pertobatan itu, kehidupan kita tuh jadi lebih bermakna. Haleluya. Haleluya. Gitu. Dan satu orang bertobat, seisi rumah pun Amin. bertobat. Amin. 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 Ya, 2 anak saya ya Tretan, 2 anak saya tidak pernah mengajak anak saya masuk Kristen. Benar Kak Bonita? Anak saya tidak pernah saya ajak masuk Kristen. Dulu, iya, anak saya dulu tidak saya ajak ke Kalimantan. Saya seorang diri ke Kalimantan. Ya. Saya bawa doa, saya puasa, ya.
Tapi ya, yang namanya doa seorang ibu kepada bapaknya ya, tak pernah putus. Anak saya waktu itu sekolah di SMP Wali Songo, ya. Tahu lah SMP Wali Songo, ya kan? Nah, eh, tetap saya support anak saya. Saya tunjukkan bahwa saya tetap mendukung anak saya. Saya tetap toleransi dengan anak saya. Tapi itu juga lah doa orang benar, kan? Besar kuasanya. Apalagi doa seorang ibu, ya kan? Akhirnya anak saya, ya, dengan kuasa, ya. Kita ini kan orang benar diberikan kuasa oleh Tuhan. Jadi nggak usah takut. Meskipun jaraknya Jakarta dan Jawa, Madura bisa tembus meskipun luar negeri, Tretan, tenang aja, gitu kan? Nah, akhirnya anak saya telepon, "Ma, jemput saya. Saya mau ikut mama." Kamu tahu nggak, mama ini kan Kristen, Cong. Nggak apa-apa, Ma, aku mau ikut mama. Gitu kan. Iya, betul, Pak. Lakum dinukum waliyadin. Saya kan begitu. Tidak pernah yang namanya saya memaksakan anak saya masuk Kristen. Enggak. Buat saya nggak masalah kok. Ya kan? Nah, habis gitu saya jemput anak saya. Saya masukkan anak saya ke yayasan Kristen. Tahulah, dari SMP Wali Songo lalu masuk ke SMP Yayasan Kristen Training Center. Tahu Pak Nabirong? Jadi terbalik itu. Waduh. Waduh. Garuk-garuk kepala anak saya masuk ke situ. Tahu nggak? Iya. Mama, satu minggu saya datengin kan. 1 minggu. Gimana, Cong? Nyaman sekolah di sini, Cong? Sekolah apa ini, Ma? Satu pun aku tak paham. Tak ngerti, Ma. Halo. Tawa aja. Sekolah aja, sekolah enggak apa-apa. Ikut-ikut rok-rok bebeng, Cong. Saya bilang gitu. Ikut-ikut bawang aja, aku bilang gitu kan. Iyalah, Mah. Dapat 1 bulan, saya datang lagi. Cowok anak saya. Anak saya cowok dan cewek saya masukkan semua, Pak, dua-duanya. Dua-duanya. Nah, habis gitu 1 bulan kemudian, Ma. Apa, Cong? Tahu nggak, Mah? Aku baru tahu, Mah. Kemarin aku dikasih makan, Mah. Apa, Cong? Aku dikasih makan, Mah. Daging babi, Mah. Hah? Ya, Kak? Gimana rasanya, Cong? Enak, Mah. Mantap lah, Kak, Cong. Saingan tuh dengan Bang Nabirong, saingan jadinya. Dia bilang, Waduh. gimana rasanya, Cong? Enak, Mah. Nyaman, Mah. Iya, Cong. Kenapa enggak dari dulu kamu makan ya kan? Dia bilang gitu. Iya, Ma. Tapi kan haram, Ma. Tahu enggak, Cong? Itu daging itu haram. Kalau nggak dimasak, kalau dimasak itu harum. Dia bilang gitu. Iya. Parah. Dia bilang, tapi Ma pelajarannya Ma masih susah aku Ma, katanya. Oh nggak apa-apa. Tapi Ma, di sini di yayasan ini Ma, di asrama Ma, teman-temanku Ma banyak orang Batak Ma. Terus gimana? Kamu seneng? Aku diajarin main gitar. Kamu suka main gitar? Iya Ma. Ya udah, kau suka main gitar nggak apa-apa. Ya, jadi seneng anak saya di yayasan itu. Cuma pelajarannya belum nyantol Pak. Bilang gitu. Saya bilang begini, udah, kamu seneng-seneng aja dulu di situ main atau apa. Tapi Ma, aku kalau nggak naik kelas gimana? Oh nggak masalah. Mama yakin kamu tuh bisa naik kelas. Nggak masalah. Saya bilang begitu. Mama nggak malu kalau aku nggak naik kelas. Oh tenang aja, Tuhan naikkan kamu naik kelas nanti. Oh gitu ya Maya? Iya. Disangkanya anak saya itu Pak, saya mungkin lewat belakang. Padahal enggak. Cuma saya bilang begini, udah Cong, apa yang kamu pelajari di situ, kamu inget, itu aja. Aku bilang gitu. Nanti makanan di sini inilah yang akan bikin kamu pinter. Anak saya bingung Pak. Makanan apa yang bikin pinter? Ya Babi. itu, makanan babi ini bikin kamu pinter. Itu makanya saya bilang, orang-orang sono yang belum makan babi itu nggak pinter-pinter. Karena apa? Terlalu picik, terlalu membatasi makanan aja dibikin heboh. Ya kan? Akhirnya Makan babi begitu. aja yang haram, Ya melonting iya. Saya bilang begini. Kenapa saya bilang nonton begini? film porno nggak haram katanya. Kan begini Kak Bonita ya kan? Dibilangnya makan ayam.
Makan ayam katanya ndak haram. Lagi makan ayam ndak haram. Lah makan ayamnya itu kan nyuri di kandang saya. Ya tetap haram kan begitu, Kak. Tuh. Makanya saya bilang, tuh tenang aja, Cong. Nanti kau di sini ini pintar. Karena kenapa? Nah, makanan kamu tuh di sini bergizi semua. Pintar kamu. Nah, puji Tuhan, Kak. Nah, anak saya kan disekolahkan di yayasan Kristen yang awalnya tidak tahu apa-apa. Puji Tuhan. Sekarang jadi gembala anak saya. Karena pinter. Haleluya. Itu. Untung dia pindah itu, Kak Diana. Untungnya pindah karena Kalau apa? enggak tetap Doa jadi botol. orang bener. Iya, karena tetap Makanya jadi botol. banyak-banyak makan. Bang. Tapi nggak usah kok, nanti jadi mahal. Kalau mereka tahu tuh enaknya babi nanti jadi mahal. Ini di sini ya. Ini pengalaman pribadi ya di Spanyol, di mana aku tinggal. Itu teman-teman yang orang Islam itu makan babi loh. Makasih. Dan ini lagi Kak Bonita. Adik saya ini adik kandung Kak ya. Adik saya dulu yang sudah, karena saya masuk Kristen kan, keluarga saya sudah memisahkan saya udah 10 tahun. Mencari saya dan mempertemukan saya dengan adik saya lagi melalui Facebook. Awalnya adik saya itu tidak mau yang namanya ikut saya ke gereja. Nah, setelah itu adik saya bawa ke gereja. Nggak mau nginjakkan halamannya loh, halaman gereja nggak mau. Nggak mau turun dari mobil. Habis gitu, saya biarkan, saya nggak, dari jam 7 pagi, makasih motor sekelangkong, dari jam 7 pagi, nggak turun Kak, dari mobil. Sampai hampir sore jam 2. Besoknya lagi, minggunya lagi, adik saya marahin. Adik saya bilang begini, kenapa kamu nggak turun dari mobil? Saya bilang gini, kenapa kamu nggak turun dari mobil? Saya kan bukan Kristen, Mbak. Terus hubungan kamu kenapa? Ya haram, Mbak. Kalau kita turun lalu masuk ke gereja. Kamu pikir yang kamu makan itu dari mana? Yang aku makan kan beda, Mbak, dengan gereja. Kamu pikir Mbak ini dapat makan dari mana? Dari Tuhan Yesus loh. Apakah itu nggak haram? Uang yang aku kasih sama kamu apa nggak haram? Makanan yang kamu makan apa nggak haram? Kamu jangan terlalu kayak gitulah. Saya bilang gitu kan. Akhirnya adik saya itu masuk Kak ke teras. Besoknya lagi dengan kuasa Tuhan ya. Saya kasih kesaksian, saya kasih firman Tuhan. Dengan kasih ya. Saya kasih begini, kasih elus-elus. Akhirnya adik saya masuk ke dalam gereja, tapi duduk paling belakang. Minggu depannya lagi duduk di tengah. Minggu depannya lagi duduk di depan, di sebelah saya. Mbak, boleh nggak saya duduk di sampingmu, Mbak? Oh, nggak apa-apa, sini. Duduk samping saya. Saya kan pendeta di sebelah, di situ, di gereja itu. Minggu depannya lagi bilang, Mbak, aku kan suka nyanyi-nyanyi. Boleh nggak Mbak aku jadi singer? Aku pengen nyanyi. Oh, boleh. Naik aja. Nah, akhirnya adik saya jadi singer, Kak Bonita. Tapi kan aku bukan Kristen, Mbak. Naik aja. Nyanyi aja. Saya bilang begitu. Maksud saya biar tergugah kan? Begitu. Nyanyi, Kak. Lama-lama apa? Diundang orang, adik saya ikut-ikut jadi singer kan. Habis itu mau belajar Kristen. Akhirnya dibaptis. Dibaptis kemarin ya karena kemurahan Tuhan lah saya katakan ya. Sekolah Alkitab, Kak. Sekolah penginjilan ke Jakarta. Wow. Penginjilan. Makanya saya bilang, lagi-lagi puji Tuhan, saya open donasi juga di YouTube, Kak. Jadi setiap
Saya menyekolahkan diri saya, adik saya, anak saya open donasi, saya sekolahkan mereka semua, termasuk menantu saya. Ya itu dari YouTube semua, Kak. Jadi terselamatkan ya semuanya ya, Kak. Puji Tuhan. Amin. Termasuk saya menyekolahkan anak-anak juga orang Dayak juga dari YouTube, Kak. Wow, hebat. Biasa. Keren, Kak. Tapi sebentar, Kak D. Kak D kesaksian di atas kok di bawah yang kejang-kejang? Karena saya rasa room ini kurang AC-nya ya Oh kayaknya ya. gitu, Iya. kurang panas ya Kak ya? Apa kita perlu enggak? Soalnya tadi saya masuk ke room ini kan 40, 50 kan. Sekarang udah 300 lebih loh. Enggak, kita harus open donasi beli AC yang 10 PK ini kayaknya. Oke, buatan di bawah ya kan? Makin panas kalian. Kayak summer di Spanyol ini kayaknya. Yes, Iya. betul. Kayak Gitu. sekarang lagi di Spanyol nih siang-siang. Jam berapa Kak Bonita di sana? 18.29. Oh, udah sore. Kalau Bang Abolisme tadi di Texas, kebetulan dia di daerah situ. Wah, ini siang jam 12 siang ini panas-panas ini. Iya, summer kan semuanya di sini. Iya, Ini yang di wah. bawah kita ini juga lagi Ikut summer kepanasan. ya mereka. Jangan-jangan mereka tinggal di sana semua, di Amerika dan di Iya, kayak- Eropa. Negara summer ini kayak. Makanya kepanasan ya. Apa Gini kita yang kasih AC atau BPK yang mana nih yang mau mereka? yang kepanasan, yang nyangka saya bohong, buka aja di channel saya ya. Coba Pak kesaksian ini buka channel saya ya, Diana Madurese ya. Sorry ya. Udah biasa. Iya, Saya silakan dilihat kesannya ya Udah biasa. teman-teman. Tuhan Yesus aja dibilang nggak disalibkan. Iya. Iya kan Bang Nabirong? Mereka nggak akan percaya itu, panas mereka. Ya kan, Iya. Jangan jadi pernah buka percaya, aja channel saya Diana Madurese gitu. Kita udah biasa kok digituin. ini Udah kalau mau biasa. lihat channelnya ini ya Tuhan teman-teman Yesus ya, digituin. sebentar. Nah, Diana Madurese tak iya. Yang pakai baju pink itu, Pak. Baju merah tak iya, baju merah. nah ini channelnya Diana Madurese. Silahkan di subscribe ya. Yang mau lihat secara keseluruhan kesaksiannya langsung ke sana. Ya, jangan kelamaan nanti kena ban. Ah ya, jangan kelamaan nanti kena ban katanya kan. Itu kita balik lagi. Kita off cam. Cepat di-subscribe, nggak di-subscribe nanti portapor nanti sama saya. Iya, tapi beda ya, pendidikannya juga beda ya. Kalau dari sebelah ya, jauh, ketinggalan akhirnya ya pendidikannya. Ketinggalan. Di Madura juga nggak ada TK soalnya. Emang nggak ada? Nggak ada. Ada kan? deh. Ada Nggak TK, ada. Pak. Yang ada KTK. Oh Kalau TK iya, Pak. KTK ada anak-anak, Pak. KTK ada anak-anak. Taman kan. Jadi Bang Nabirong ya? ada Orang gini, Pak. serius-serius juga. Saya kemarin disuruh begini, Bu Diana, coba Ibu Diana nyanyi Malam Kudus. Saya bilang gini, malam kudus, Kelamaan. nyisen-nyisennya. Baru Gak dengar selesai lagi. keren juga ya. Aduh. Luar biasa ya. Pokoknya wes. Gitu. Silahkan dilanjutkan aja. Bang Nabirong atau Kak Diana atau Kak Wanita dilanjutkan. Iya, tanya dong, tanya. Aku mau tanya apa? Aku udah punya YouTube ya soalnya kan tinggal penonton di YouTube-nya ya kan. Bang Nabirong mungkin ada mau ditanya kan? Apalagi yang saya mau tanya. Siapa tahu. Jalan Tuhan. Coba dijelaskan biar di bawah makin panas. Saya paling kalau nanya gini, Bu Gembala sudah berapa cucunya gitu. Begitu. Tapi jangan kau bilang-bilang aku udah punya cucu, kata gitu lagi nanti. Oh, Ya kan? nggak apa-apa. Oh, enggak. Enggak, saya mau. Oh gitu. Iya. Asalkan jangan ditanya yang lain. Iya. Usia ya, jangan ditanya usia. Kemarin soalnya yang orang Aceh itu pas Kak Diana buka kamera kemarin langsung dia kesemsem itu temennya Bang gitu. Fendi. Iya. Itu Ustadz dua-duanya udah kesemsem. Saya bilang satu aja, jangan banyak-banyak. Saya bilang.
Ada yang tanya ini, Ibu mau tanya waktu jemput anak Ibu ke Kalimantan, adakah kendala Ibu? Oh, ada dong. Saya di sidang paripurna, Ibu. Pak, saya di sidang. Saya dipukul pakai tasbih ya di sidang. Udah kayak sidang teroris itu deh. Tapi nggak diruqyah kan? Jangan disebut Di mereknya. Rukiah. Oh, di Rukiah. Jangan disebut mereknya kayak ada yang open cam misalnya. Iya. Lanjutkan. Jadi saya itu disangkanya ada yang mempengaruhi dan lain sebagainya seperti itu. Saya katakan saya tidak pernah dipengaruhi, tapi yang mempengaruhi saya itu adalah Tuhannya orang Kristen sendiri. Saya bilang begitu. Jadi buat saya ya tanya sama Tuhannya orang Kristen lah, jangan tanya saya. Karena sebenarnya sudah lama, saya bilang gitu, udah lama sejak saya dari 2004, saya bilang begitu. Oh, jadi pantaslah kamu itu ditinggal